2015, fenomena kota kosong pada Pilkada serentak 2024 ditengarai akibat ulah partai politik yang sengaja membentuk koalisi gemuk untuk menutup akses calon lain bertanding agar calon yang mereka usung menang mudah. Imbas dari ulah elit tersebut, kini muncul desakan agar opsi kota kosong ada di semua kertas suara, meski daerah itu punya lebih dari satu calon. Para pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan kepada elit yang dianggap memutus aspirasi masyarakat hanya demi kepentingan elit. Apakah fenomena kota kosong adalah tragedi bagi demokrasi? Inilah kontroversi selengkapnya Pilkada Agak Lain bersama saya Zilvia Iskandar. Dari sisi ambang batas memang sangat memungkinkan banyaknya alternatif calon yang bisa berkontestasi dalam pilkada tahun ini. Tetapi tentunya karena partai politik selalu berorientasi pada kemenangan, maka partai politik terkadang menghindari kekalahan. Ini yang saya kira perlu untuk diatur, karena tidak ada aturan, maka partai-partai ini hanya ada kecenderungan berkongsi dengan satu kekuatan, berkongsi dengan figur kunci yang kemungkinan dinilai akan memenangkan pertarungan. Tapi kan ini tidak sehat secara demokrasi. Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu juga kota kosong pun juga ada proses demokrasinya. Saya kira dari 500-an pilkada yang kota kosong 40-an, saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu. Kita meminta kalau nanti misalnya kota kosong menang, harus dipersiapkan paling lambat 1 tahun udah harus ada pilkada lagi di daerah. Baik, pemirsa Tuku Bahasa sudah hadir 5 narasumber di Studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Ada Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Bang Riza. Berikutnya ada juru bicara Pilkada PDI Perjuangan, Seno Bagoskoro. Selamat malam, Mas Seno. Malam, Mbak Sylvia. Ya, selanjutnya juga ada Ketua Komisi 2 DPR RI Fraksi Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan di sebelah kiri saya sudah ada dosen pemilu Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggreni. Selamat malam, Mbak Titi. Malam, Mbak. Dan di dekat saya ada pakar komunikasi politik, Mas Hendri Satrio. Mas Hendri, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya ingin langsung ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, kalau makin banyak kota kosong pada Pilkada serentak 2024, itu salah siapa sih? Ya, sebenarnya di Pilkada serentak 2024, jumlah pilkada calon tunggal versus kota kosong itu berkurang kalau dikomparasikan dengan daerah-daerah yang pilkada serentak sebelumnya. Jadi Pilkada serentak 2024 itu pengulangan dari daerah yang pilkada 2017, 2018, dan 2020. Antara rentang 2017 sampai 2020, 545 daerah, ada 50 daerah yang calon tunggal. Nah sekarang di 2024 dari 545 daerah 41 itu 7,50 sekian persen. Kalau 2017 sampai 2020 9,18%. Kemungkinan akan berkurang lagi karena ada surat terbaru dari KPU nomor 2038 yang mengatakan kan sempat perpanjangan nih, ditolak-tolaki oleh KPU daerah, itu diminta untuk diproses lagi. Kita berharap dari 41 itu makin turun karena ada 8 daerah yang dalam pantauan itu bisa bertambah calon lebih dari 1 begitu ya. Kalau 41 dikurangi 8 dari sekitar 33 ya calon tunggalnya. Tapi ini tetap jadi catatan karena kenapa? Mbak Sylvia, ada perubahan pola. 2015 saat calon tunggal pertama kali hadir, justru itu MK ingin menjaga hak untuk memilih dan dipilih. Karena pada waktu itu partai-partai melakukan blocking politik supaya tidak ada calon selain calon yang sudah mendaftar yang kebanyakan petahana dengan harapan pilkadanya ditunda ke pilkada serentak berikutnya. Makanya di 2015 calon tunggalnya itu hanya didukung oleh 3 partai, 2 partai, dan bahkan ada yang hanya didukung oleh 1 partai. Tapi setelah 2017, setelah pilkada berikutnya 2017, polanya berubah. Kalau sebelumnya calon tunggal itu adalah memang betul hegemoni petahana yang tidak mampu dihadapi oleh partai-partai lain, 2017 menjadi pola borong partai. Sehingga kemudian yang ditangkap adalah
menghindari kompetisi bersama calon, mengamankan kemenangan, karena lebih mudah mengamankan untuk mendapatkan dukungan secara mayoritas daripada bertaruh terhadap suara pemilu. Berarti bisa dibilang salah partainya. Oh, jelas itu Salah koalisi partai karena menghindari kompetisi. Tetapi ada memang pola yang juga kita harus objektif ya. Di beberapa daerah partai pragmatis karena melihat ada kepala daerah yang sangat berprestasi, kinerjanya baik, elektabilitasnya tinggi, dan pembangunan yang bisa dirasakan. Jadi partai itu berhitung. Daripada kami mengusung calon lawan juga pasti kalah, apalagi habis babak belur selesai pilpres dan pileg begitu ya. Ya sudah ikut koalisi besar saja nih, perahu besar, mengusung calon yang tadi popularitasnya tinggi, pembangunannya terasa. Tetapi memang itu menjadi catatan tersendiri. Ada motif pragmatis juga ya. Betul. Oke, tapi tidak dipungkiri nih, Bang Doli, bahwa di Pilkada serentak 2024 ada motif pragmatis memang karena memang sudah ada paslon yang begitu kuat, kita usung saja sudah pasti menang. Tapi ada juga motif untuk menjegal lahirnya lawan lain di Pilkada serentak. Jadi itu salah partai ketika partai tidak mampu bersaing atau tidak menginginkan persaingan dengan ada lawan lain di kompetisi pilkada ini. Pertama, kita nggak bisa mengeneralisasi ya, kita harus lihat case per case gitu. Tapi yang mau saya sampaikan begini, belum tentu fenomena calon tunggal berhadapan kota kosong ini itu sesuatu yang negatif, belum tentu buruk juga gitu ya. Jadi kita juga jangan memprejudis gitu. Kalau kita lihat data ya, kemarin yang tahun 2020 itu ada sekitar 25 yang kota kosong. Dan orang-orang yang menang terhadap kota kosong itu adalah kepala-kepala daerah yang kita bisa lihat berprestasi juga gitu ya. Contohnya kalau itu teman-teman BDI ada di Bandung, Semarang gitu ya, kami ada di Goa gitu, itu mereka cukup capable selama memerintah yang hasil dari mereka menang lawan kota kosong. Nah, yang kedua, kota kosong ini kan semuanya proses akhir dari tahapan yang cukup panjang gitu ya. Kalau kita bicara tentang kemungkinan di satu daerah itu muncul banyak pasangan calon, fasilitas regulasinya udah cukup. Beda dengan pilpres, pilkada ini ada kesempatan buat calon independen untuk bisa daftar, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, soal ambang batas kemarin, walaupun kemudian sangat mepet gitu dengan pendaftaran, itu dimungkinkan juga untuk muncul banyak calon yang baru gitu. Nah, tapi kemudian ada dua problem menurut saya ya. Ini pengalaman saya selama menangani pemenang pemilu di 2-3 kali pilkada. Pertama, ada memang daerah-daerah yang nggak mudah mencari tokoh figur yang merasa mereka punya kapabilitas untuk maju dan mendapat kepercayaan dari publik gitu. Nah, ini problem siapa? Ya oke lah, mungkin kaderisasi atau kemudian pembinaan penciptaan kultur yang kondusif untuk munculnya tokoh dari partai politik mungkin masih kurang di daerah itu. Kegagalan kaderisasi harus diakui ada. Ya bisa jadi, tapi juga gini, itu tidak bisa disalahkan dengan partai politiknya aja. Misalnya kan banyak juga calon yang muncul dari birokrasi. Nggak ada juga birokrat yang merasa punya kapasitas untuk tampil jadi tokoh dan mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat juga nggak beri kepercayaan pada tokoh-tokoh itu. Satu. Yang kedua, ada juga kadang-kadang di satu tempat kita punya figur yang bagus-bagus gitu ya. Tapi mereka sadar bahwa politik di Indonesia ini mahal, pemilu di Indonesia ini mahal, harus menyiapkan sekian logistik segala macam. Jadi dia urung, waduh ini kita nyari duit dari mana gitu. Nah jadi masalahnya juga kompleks, nggak bisa disalahkan kemudian soal partai politik. Nah ada yang menarik nih, tadi kalau misalnya Diti bilang ada partai-partai politik yang berlomba-lomba mendukung petahana, memangkas calon yang lain. Saya punya pengalaman ya, baik sekarang maupun yang di 2020, ada partai-partai politik yang sepakat asal jangan incumbent yang maju. Nah, jadi mereka menemukan tokoh yang mereka anggap ini si petahananya ini, waduh ini nggak bener nih.
dia malah berusaha untuk mengumpulkan, mengonsolidasi semua partai. Jadi artinya membuat reaksi yang mereka udah kalau gitu kita cari figur baru aja. Itu terjadi, gitu. Dan kota kosong juga gitu. Nah jadi menurut saya sekali lagi di awal nggak bisa generalisasi. Kita harus case per case lihatnya. Dan nggak bisa. Intinya tidak bisa sepenuhnya disalahkan ke partai politik. Iya nggak bisa. Jika terjadi fenomena calon tunggal, Mas Hensat, Anda sepakat bukan sepenuhnya sama partai politik, harus lihat case by case. Gini, kalau kita lihat pilkada itu sebetulnya kan bisnis harapan tuh. Jadi ada hitungan bisnisnya yang menjual harapan ke rakyat. Yang paling bisa diterima lah harapannya itu paling bagus tuh biasanya dia menang. Nah, jadi memang di dalam pilkada ini akhirnya banyak yang juga berpikiran pragmatis karena bisnis tadi kan. Daripada saya zong, saya nggak usah maju deh, saya tetap di DPR, saya tetap di DPRD. Atau misalnya seperti Bang Dori sampaikan tuh yang terjadi juga. Pokoknya daripada si incumbent, mendingan kita matikan dia, kita munculkan lagi orang baru misalnya yang lebih bisa diatur dan ada incumbent aja yang baru. Nah itu kira-kira ini incumbentnya agak diatur nih, kita cari aja yang baru lah gitu. Dan itu memang terjadi. Itu terjadi kan, makanya menurut saya kalau kita bicara kota kosong itu kita juga mesti bicara tentang ambang batas atas. Nah itu mungkin yang belum pernah dibicarakan ya Bang. Ini oke lah, kita ada batas bawahnya itu 6,5, 7,5, 8,5, tapi harus ada ambang batas dong, 30% misalnya. Supaya tidak diborong semua anggaran itu sampai 16 partai politik. Iya, bahkan kalau misalnya nanti threshold disepakati 0% pun itu tetap harus ada ambang batas atas. Sehingga orang nggak bisa main borong semua. Dan akhirnya yang nggak ada calon lain. Justru yang menarik pada saat sekarang ada yang mengajukan ke MK kota kosong harus tetap ada. Berapapun calonnya harus ada kota kosong. Ini kan untuk menerjemahkan atau memberikan aspirasi bagi orang yang pokoknya saya nggak mau yang itu lah. Saya mau yang baru, saya mau yang lain aja karena jagoan saya nggak ada. Maka harus ada kota kosong. Maka si kota kosong ini kan diterjemahkan sebagai bagian dari demokrasi juga nantinya. Nanti kita dalami lebih jauh soal uji MK itu, Mas Hensat, tapi berarti Anda sepakat bahwa fenomena kota kosong tidak bisa sepenuhnya disalahkan partai politik. Ya oke. Oke ya, sepakat ya. Oh itu gampang sekali sepakat ya Mas. Kalau ini kan Tapi pemirsa, kami harus jelaskan dulu ya bahwa Pilkada serentak 2024 bakal terasa hambar sebetulnya di 41 daerah. Mudah-mudahan bisa berkurang 41 daerah ini karena